Muhammad Fadil Arif, calon Bupati Pito periode 2020-2024 yang akan datang. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Fadil Arif beserta tim dari Kabupaten Batanghari. Kemarin, setengah bulan yang lalu, saya sudah berhenti jadi pegawai negeri, otomatis Yosekda ini berhenti juga. Setahun lebih yang lalu, tepatnya bulan puasa 2019, saya didatangi sahabat saya dari Batanghari, karena saya lama tugas juga di Batanghari. Didatangi kerabat, didatangi pensiunan pegawai, didatangi tokoh masyarakat Batanghari, bahwa beliau menyampaikan dia kalau harus ikut pilkada Kabupaten Batanghari. Apa gunanya? Untuk membuat pilihan, untuk membuat perubahan Kabupaten Batanghari. Karena selama ini sudah 20 tahun Batanghari macam itu terus. Kemudian saya sebagai warga Batanghari tentunya bertanggung jawab keadaan Kabupaten Batanghari kita bersama ini. Lepas dari situ saya izinlah sama istri saya, izin sama orang tua saya. Kebetulan orang tua saya keduanya Pak Imam masih hidup. Bapak saya umurnya sudah 80 tahun, tapi alhamdulillah masih sehat. Kemudian izin kepada ibu mertua saya, karena mertua cowok saya sudah meninggal. Selama dapat izin itu saya melangkah untuk keliling di Kabupaten Batanghari. Dan alhamdulillah malam ini sampai ke tebing tinggi. Apa gunanya saya keliling nih? Yang pertama tentunya untuk saling mengenal di antara kita bersama. Kemudian untuk memahami masalah setiap desa di Kabupaten Batanghari. Karena pemimpin itu adalah solusi bagi rakyatnya. Untuk berjaga-jaga apabila usaha ini dijabah Allah, dan ternyata saya diberi amanah jadi Bupati Batanghari, dipercaya oleh rakyat Bupati Batanghari untuk memimpin Batanghari, saya harus menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat Kabupaten Batanghari. Bupati, saya sebut Pak Bupati, mudah-mudahan bisa duduk jadi Bupati. Jadi yang saya tanyakan Pak, dulu mungkin kawan-kawan sudah dengar permintaan saya dengan Pak Sahir dulu waktu baru mau nyalon. Jadi saya minta ini Pak, untuk kepentingan kita bersama. Gini Pak, kita petani, kita ada sawit, ada karet, ada jengkol, ada pete, ada apa gangguannya yang paling utama di khususnya di tebing tinggi mungkin Kabupaten Batanghari semuanya itu Pak, bukan cingkuk, kerom. Nah itu saya minta lagi Pak kalau bisa, tapi dulu dijawab oleh Pak Sahir, cingkuk sama kerom itu dilindungi undang-undang katanya. Maksudnya kalau Bapak duduk kaget, minta dibasmi lah kerom, cingkuk sama simpe itu Pak. Soalnya Pak, jengkol buah dia duluan panen, duku buah dia duluan panen, sawit buah dia duluan panen. Jadi kami ini dapat sisanya Pak. Jadi maksudnya kalau tidak melanggar undang-undang, disuruh petugas untuk bunuhi Pak. Jadi kalau bisa sepi dari apa, atau digerakkan sama masyarakat ini, setiap desa ada khusus petugas untuk basmi itu Pak. Jadi aman Pak. Pisang Pak kalau di belakang ini kalau tidak dibungkus habis Pak, dia duluan panen. Nah itu baik Pak. Mudah-mudahan Bapak duduk jadi bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dinosaurus ya kan? Semua binatang tuh hilang sekali. Ngapa hilang? Karena dia mengganggu manusia. Pada saat hidup kita terancam, kita masuk kita bunuh Bang Mal. Daripada kita mati, ada dia yang mati. Ya kan? Nah, karena kebetulan manusia diberi akal dan pikiran, tentu ada caranya. Kalau binatang yang dilindungi ada BKSDA namanya di provinsi. Ini menjadi tugas bupati untuk koordinasi dengan BKSDA supaya ditangkapnya binatang yang dilindungi tadi. Untuk binatang yang tidak dilindungi, ya kita kasih racun supaya dia mati. Ya Pak Kemal? Nah, ada petugas khususnya itu. Bukan khusus untuk menangkap binatang yang dilindungi tadi. Tapi kalau dia sudah kita surati, kita hubungi tidak mau juga, kita bunuh dewek lah. Nah, kita bunuh besok Pak Kemal. Sepakat ya? Ya, daripada Pak Kemal dibunuhnya, enak kita bunuh dia. Ya, tapi saya makan pisang lilin tadi itu udah selamat ya. Selamat dari cingkuk tadi ya. Nah, ya sepakat kita Pak Kemal ya. Kita berantas dengan cara yang sesuai dengan aturan. Nggak bisa mentang-mentang dia dilindungi, dia semena-mena dengan kita kan. Kita pula menderita dibuat cingkuk tadi, bahaya.
Apalagi kero itu kalau anak bayi bahaya dekat itu. Karena nengok ibu-ibu ini kero itu bahaya. Nah itu harus ditangkap, harus dibasmi. Nggak bisa kalau memang dia tidak bisa hidup berdampingan dengan kita lagi. Kalau sepanjang dia bisa hidup berdampingan ya berdampingan. Kemudian tadi saya dapat informasi dari Ibrahim bahwa di tebing ini ada rawa atau bencak yang bisa dibuat sawah. Ini ke depan yang harus kita manfaatkan, potensi-potensi anugerah Allah yang hadir di tempat kita, harus kita manfaatkan potensi ini. Kalau memang betul ada 1000 hektar, berarti bisa makmur orang tebing ini dari sawah. Karena apa Bapak Ibu sekalian, sawah itu apabila pengelolaannya baik, pengelolaannya betul-betul dengan ahlinya, dengan teori yang tepat, maka dia sehektar dapat 6-9 ton dia produksinya. Kalau 1000 hektar, berarti sekali tanam dapat 6.000 ton. Kalau 2 kali tanam dapat 12.000 ton, bisa bikin pabrik beras gitu di sini. Tapi kan Ibrahim, pemiliknya jelas-jelas dulu. Orang dusun ini kalau sepanjang jadi bencana, jadi rawa, ada pemiliknya. Pas sudah dikelola pemerintah, baru muncul pemiliknya kan. Nah, ini kena balak juga nih kami ini kan. Nah, saya di dusun saya macam itu, kalau tebing ini tidak lah. Karena tebing ini orangnya baik-baik semua. Ya kan? Nah, jadi kita sepakat besok. Ya. Hah? Kalau itu jadi ya. Sebelum ada harganya atur lah dia kan. Nah, besok salah satu program kita ke depan yang harus kita ubah, semua tanah di Batanghari kecuali hutan itu akan kita sertifikatkan. Apa gunanya? Supaya kalau kita meninggal kita tidak mewariskan masalah ke anak cucu kita. Jangan sampai silaturahmi kita rusak masalah tanah. Ingat, manusia ini asalnya dari tanah dan kembali ke tanah. Masalah tanah ini kalau orang berkapaan, banyak orang dapat teguran. Misalnya apa? Ibu Wati punya kebun karet 10 hektar, makmur sekarang ini. Tapi pas terbakar, dia menjadi tidak makmur lagi, karena lahannya kosong kan. Nah, maka ke depan kita rubah. Pendataannya paling tidak 2 kali setahun harus diupdate, harus dirubah. Dan dibuat standarnya yang jelas, dibuat dengan teknologi. Zaman sekarang sudah ada aplikasi, sehingga nanti bisa diikuti kehidupan strata ekonomi masyarakat nih. Dari yang paling kaya di tebing tinggi sampai yang paling miskin di tebing tinggi. Ada datanya, sehingga program pemerintah menjadi tepat. Nah itu Bu Wati, kita sistemnya yang kita ubah. Pada saat sistem terbentuk, orang tidak bisa ngakak-kali lagi. Walaupun Pak Kades pengen KKN, tidak bisa lagi dia. Karena ada kriteria dan ada sistem yang mencegatnya. Jadi kadang-kadang di desa macam itu pula, mentang-mentang sana dia, walaupun tidak susah, bilang susah juga kan. Ya, doanya salah tuh. Orang Eropa ngatakan pemerintah itu macam kepala ikan, macam ikan. Jadi kalau kepalanya tuh, kalau ibu-ibu belanja ikan kan nengok insang ikan tidak kepalanya. Kalau kepalanya bagus, baguslah sampai ke butut itu. Tapi kalau kepalanya busuk, tidak bisa lagi apa-apa ikan tuh, digoreng tidak enak lagi, digulai tidak enak. Maka pemerintah itu harus bersih dan berwibawa dia. Induknya nentukan anak buahnya. Bagaimana anak buahnya bekerja dengan baik. Saya sepakat dengan Bu Wati, itu salah satu yang harus kita rubah ke depannya. Update data tentang orang miskin dan orang kaya harus jelas. Karena programnya berbeda. Tidak bisa disamakan, dan semua ada programnya. Orang miskin lain sentuhannya, orang kaya lain sentuhannya. Ke depan kita akan buat aplikasi tentang data kemiskinan. Dan kita akan integrasikan dengan pemerintah pusat. Sehingga yang dapat program bantuan bansos dari pusat, dari daerah, betul-betul tepat sasaran. Tidak boleh lagi pakai KKN tadi. Kolusi antar RT dah lah, kalau RT serius lah, nah tadi kan, ya, nah kalau RT serius lah, kalau desa serius juga lah, ya enggak ada RT. Ya, maka tadi yang perlu dibalik itu sistemnya, sehingga manusia itu susah dia nak berbuat curang. Tapi kalau dia dibebaskan data masih pakai manual tuh lah, aduh sekendak dia lah tuh, besok kita buat aplikasinya Bu Wati. Sehingga nanti setiap waktu orang bisa nengok dari HP gitu. Nah, kayak Ibu Wati bisa buka HP-nya siapa orang miskin di tebing tinggi. Ketahuan dia. Karena zaman sekarang canggih, tidak bisa lagi kita pakai zaman kuno tuh. Ketinggalan gitu lah begitu. Nah, kita memanfaatkan teknologi ini. Sehingga nanti betul-betul transparan dia. Semua bisa mengakses data. Semua bisa melihat. Sehingga bisa memberikan saran dan kritik. Oh kesalahan nih, Bu Wati kok masuk orang miskin. Kalau Bu Wati ini hidupnya senang, misalnya macam itulah kira-kira Bu Wati. Nah, nanti inilah bentuknya keadilan, karena pemimpin itu yang dituntut keadilannya. Bagaimana dia memperlakukan semua orang sama, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Nah, nanti Bu Wati tunggu ya. Kalau memang gawe kita ini berhasil,
Waktu tunggu di HP Ibu, besok muncul. Tapi tahun depan. Amin. Tadi Pak Fadil ngomong di depan tuh masalah pembuatan KTP dan KK. Karena kita bikin KTP dengan KK ini memang dipersulit kadang kan. Tapi yang ingin saya tanyakan masalah pendataan dana miskin tadi. Kalau masalah dana orang miskin, memang payah Pak pendataan. Tapi kalau masalah calon bupati atau gubernur, orang gila pun didata. Nah itu, jadi sekarang yang ingin saya tanyakan, tolong dibenahi. Yang nama pendataan itu bukan orang kaya baik, bukan orang gila baik perlu didata. Ini dah, kalau ada pemilihan bupati Pak, kalau didata di rumah 4-5 kali data. Kalau sudah data dari beras miskin, Ciko pun tidak ada yang nongol ke rumah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kami yang pendapat kan, mengolahnya kan. Karena kami ini pengen usaha pemuda ada kan, untuk olahraga, untuk apa kan. Tapi nyatonya tidak ada Bang. Nah itu. Yang di Andiri ya? Iya. Karang Taruna. Jadi kami itu bingung, macam mana kami nak ngambilnya tuh kan. Nah, bingung kami nak mengolahnya itu macam mana kan. Nah, kami pemuda ke butuh kan. Nah, sedangkan itu payah nak ngambilnya. Oh duit habis kan, tak tahu juga kan. Nah itulah Pak yang saya tanya tadi, tolong dijawab. Ada masyarakat Pak, jadi masyarakat ini tentunya punya anak yang nak keluar masuknya ini ngantar anak sekolah. Di samping itu juga kita ini ekonominya di darat Pak. Jalan ini sekarang keadaannya prihatin. Jadi kalau seandainya Bapak ini sudah jadi bupati, saya minta tolong diperhatikan lah. Karena apa? Di darat ini sudah 1 RT Pak. Cuman keadaannya sampai sekarang tuh masih prihatin jalannya. Kasihan kalau kadang ada anak ngantar sekolah bapaknya kan. Jadi ada yang jatuh, ada yang kotor, segala macam lah. Kita juga ya kayak itu. Nak motong, kadang tuh jatuh kan. Nah tentunya tidak jadi motong. Nah itulah yang saya minta sama Bapak Fadil, seandainya nanti jadi bupati. Itulah yang saya harapkan. Memberi perintah tentang bagaimana dana itu digunakan. Soal duit ya 25 juta tadi kemana, ya nunggu jadi baru bisa nyelidikinya jalan. Pergi kemana ya kan? Kalau sekarang saya nyelidikinya marah kan? Ngacau dapur orang. Tapi ini harus kita benahi aja. Harus kita benahi bagaimana petunjuknya jelas. Dan petunjuk itu harus diketahui oleh orang banyak. Yang namanya peraturan itu harus diketahui orang banyak, sehingga tidak bisa diselewengkan dia. Harus transparan tadi, sama dengan Ibu Wati tadi. Jadi semua harus mengetahui bagaimana petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan dari penggunaan dana pemuda ini. Karena ke depan kita akan membuat banyak event pemudaan ini. Dia akan bertanding kemana-mana, dan dana ini tetap harus kita pakai. Nah, ke depan bagaimana petunjuknya yang diperjelas, sehingga anak-anak muda tahu. Nah, ini mic-nya masih hidup nih, Mas. Dalam gelap masih bisa. Nah, ini nak dirubah juga nih, kacau nih kalau dirubah. Ya, karena listrik ini sudah menjadi kebutuhan dasar Bapak Ibu sekalian. Kalau datin listrik bahaya kan. Berarti harus diaspal. Sama-sama lah tadi sampaikan Ibu Wati tadi. Sama-sama kita jago niat kita ya. Karena saya sudah hitung di Kabupaten Batanghari ini Bapak Ibu sekalian. Tidak kurang kebutuhannya dari 1 triliun untuk membenahi jalan yang 70% rusak tadi. Jadi ke depan bupati dia tidak bisa mengandalkan APBD saja. Dia harus rajin ke pemerintah pusat untuk dapatkan dana tambahan. Karena penyakit ini sudah numpuk puluhan tahun. Ya kan, jalan rusak ini bukan di sini, Be. Tadi malam saya pertemuan di Kuap, lubang-lubang juga jalannya. Dan ini harus kita benahi. Kalau tidak bakal sejahtera. Kita disampaikan Pak Agus tadi ada yang jatuh, ada yang motor terbakar tadi masih. Jadi bukannya pergi motong gitu, malah kena potong di situ kan. Ini harus kita baik. Tapi salah satu yang harus kita baik tadi masalah lampu ini juga. Kita sudah pelajari, ternyata jalur di Batanghari ini sangat panjang. Sehingga kalau ada masalah di selat, di tebing mati juga. Besok tidak boleh kayak gitu. Kalau ada masalah di selat baik yang mati. Tebing jangan mati. Nah, ini jalurnya kepanjangan. Karena listrik ini sudah menjadi kebutuhan dasar kita.
Anak-anak bisa belajar ngaji kalau ada lampu. Anak-anak bisa belajar sekolah kalau ada lampu. Apalagi dengan pelajaran lewat internet sekarang. Kemudian ibu-ibu masak yang nunggu ada lampu juga, karena sekarang sudah canggih kan. Kalau mati hidup, TV bisa meletup dia. Ya. Apalagi kalau lampu mati semalam, ini bahaya juga nih. Ibu-ibu bisa balak bakalnya. Bapak tidak bisa main keluar, main jalan terus ya kan. Ini anak bakal banyak gitu. Nah, jadi PLN-nya harus dibenahin Bapak Ibu sekalian. Ya, itu bagus. Ya. Jadi itu bagus ya. Ya, saya kalau Pak Agus sih bukan minta diperhatikan tadi kalau saya tengok, perintah dia. Karena pertemuan di rumah dia kan. Ya, jadi kalau jadi buat ingat, sudah pertemuan di Baku baik jalan tuh. Kalau gitu lah. Ya bagus ya, sama-sama kita jago niat kita. Dan memang kita hadir di sini untuk merubah keadaan ini. Tapi pasti kerja keras. Saya sudah sampaikan ke Bapak Tiar. Saya mengajak abang berdampingan pertama. Saya yakin kita tidak bakal bentrok. Karena batang hari ini sejarahnya bupati wakil bupati tidak pernah akur. Sementara bupati wakil bupati itu seperti suami istri. Kalau dia ribut terus rakyatnya tidak terurus. Nah, kemudian yang kedua, saya mau berdamping dengan Bang Batiar karena saya paham, pasti abang tahu penyakitnya karena abang di dalam Pemda Batanghari. Nah, penyakit-penyakit macam ini yang harus kita tuntaskan. Kemudian saya sampaikan ke Bang Batiar, Bang, ingat, dalam kita pilkada ini capek gitu, tapi akan lebih capek lagi pada saat Tuhan membuat kita dilantik jadi pemimpin Batanghari. Kenapa? Masalah yang banyak tadi. Kita tidak bisa masuk kantor, kita harus banyak mengusahakan dana masuk di Kabupaten Batanghari. Kita harus banyak mendatangkan pengusaha hadir di Batanghari untuk membuka lapangan kerja kepada pengangguran tadi. Kuncinya apa? Bupatinya harus bagus silaturahmi ke pemerintahan yang lebih tinggi kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia nih. Dia meyakini bahwa Batanghari tempat yang nyaman, baru mau masuk ke sini. Syaratnya apa tempat yang nyaman itu pemerintahan yang harus bersih dan berwibawa. Pungli harus kita hilangkan. Pejabat-pejabat kotor harus kita berantas. Korupsi harus kita hilangkan. Dan ini akan menular sampai ke pemerintahan desa. Yang saya sampaikan tadi, pemerintah itu seperti ikan. Apabila kepalanya bagus, buntutnya kemungkinan besar bagus. Kalaupun ada luka dikit masih bisa dimakan dia. Nah itu mungkin penjelasannya bagus ya. Nah, cuman Pak Agus saya kalah dikit, tidak ada diperhatikan, harus dibangun dulu. Berkatuh. Ibu-ibu cantik apa kabar? Baik. Baik Bang Fadil yang kami hormati. Pertama kami sampaikan salam perubahan untuk Bapak Fadil. Yang kedua tadi dari Cingkuk sampai jalan, kemudian dana pemuda sudah dibahas. Jadi saya masuk ke rumah tangga lagi masalah gas, Bang, ya. Alhamdulillah di tebing tinggi ada perusahaan gas. Jadi masalah mungkin ibu tuh ngerti. Setiap hari atau setiap minggu tuh gasnya putus terus, Bang. Betul. Tepuk tangan apa? Kita bicara sama-sama. Nah, makanya lah supaya Bang Fadil ini bisa berbuat, insya Allah kita jadikan beliau jadi Bupati Batanghari. Takbir. Amin. Baik, itu ya Bang. Ya, kakek Pak Lakat lah Cingkuk pula saya sebut Nenek Akmal. Akhirnya saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai dia kong-kali-kong dengan pengusaha lain sehingga menderita rakyatnya untuk membeli gas yang harganya lebih tinggi. Nah, ini yang ke depan harus kita kendalikan. Pemerintah betul-betul tugasnya dijalankan. Karena pemerintah itu adalah regulator dan eksekutor. Dia akan mengeksekusi aturan yang dilanggar. Ini jelas. Karena saya tadi disampaikan Bibit tadi, memang saya gawainya di bidang itu pemerintahan. Dia harus wajib mengendalikan penyaluran gas, minyak, segala macam itu. Pada saat memang dia tidak mematuhi aturan, yang harus cabut izinnya. Termasuk pangkal distributor besar. Itu kan distributor besar tuh. Disampaikan Busu tadi. Di sini misalnya ada pangkalan dua. Kalau ada pangkalan dua, tidak mungkin warga tebing ini sulit seharusnya kan. Kalau memang dijual ke warga tebing. Ini kalau dijual pula ke tempat lain, ya kacau juga dia. Nah, ini tugas pemerintah ke depan harus begitu. Karena begitu banyak kelalaian, kehilapan pemerintah membuat kita jadi susah. Bayangkan kalau gas ibu-ibu tuh setahun habis 20 tabung. Misalnya selisih harganya 10.000, berarti 200.000 duit yang seharusnya tidak keluar. Kita keluarkan gara-gara pemerintahnya tidak bertindak dengan tegas dan adil. Nah, ini ke depan harus kita benahi. Dan masyarakat silakan dilaporkan begitu. Saya ketemu tadi malam di Desa Kuap, ada lampu jalan.
Sudah lampu jalannya dikit, kata orang tuh, matilah setahun pula. Ya kan? Nah, ke depan kita akan pasang semua lampu jalan di Batanghari. Lampu jalan apa gunanya? Supaya tingkat kejahatan berkurang. Kemudian budak-budak pacaran ini jangan dipacaran tempat gelap, di tempat terang, ya kan? Kalau di tempat gelap bahaya, apalagi di bawah batang sawit, bisa tertutup dulu sawit ya, tetanus gitu kan? Nah, jadi ke depan itu sampaikan sama Ibu Wati dan Ibu Wati. Ke depan sudah ada teknologinya. Besok kalau lampu jalan kita mati, tidak perlu melapor lagi, cukup lewat HP melapornya. Besok petugasnya datang. Kalau kita pula melapor pakai surat, mahal lah laporan kita daripada bola lampu itu. Bolak-balik, bola kita melapornya kan. Jadi sudah harus menggunakan teknologi. Begitu juga pengawasan-pengawasan lain. Masuk gas tadi. Sehingga masyarakat ngadukan. Di pangkalan kami Pak, jatahnya 2.000 tabung. Tapi warga tebing tinggi baru beli 800 tabung sudah habis dia. Cukup di HP-nya saja dia melapor. Besok kita sidak ke situ. Kalau ternyata yuk, kasih peringatan. 2 kali ngulang juga, cabutlah izinnya. Termasuk gantikan ke tempat lain. Musuh pula muka pangkalan gas. Ya kan? Ya karena itu hak orang lain di situ kan. Dia sudah dapat untung dikasih pemerintah, tapi mungkin tidak puas-puas dengan untung yang ada. Dan itu tugas pemerintah untuk mengawasinya. Itu sih ya. Nah, khusus siap-siap besok. Kalau masih nakal pangkalan gas tuh, buatlah izin membuat pangkalan gas. Makasih. Tidak ada agama lain kecuali nyo kawin dengan orang lain namilu pula agama itu jahanam namanya itu kan. Cuman itu Bang, mohon maaf 2 kali bertanya mumpung saya dekat dengan protokol kok bagi pula kan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Abang jawab. Masalah masjid nampaknya sih ya, perhatian pemerintah kabupaten dengan masalah pembangunan masjid itu yang ada di Kabupaten Batanghari ini, Pak. Kalau Bu Sumita duduk tadi ya duduk juga. Jadi memang dalam salah satu misi kita akan membangun Islamic Center di Kota Bulian. Islamic Center itu isinya ada Masjid Agung, ada pusat jajanan Islam, ada rumah tahfiz Quran, kemudian ada pentas seni Islam, sehingga tiap hari dia ramai orang di situ. Nah, kita mengharapkan orang lewat juga mampir di situ, sehingga nanti makin banyak orang bisa berusaha di situ. Di samping kita membuat ikon tadi, kita tidak mau jangan sampai jadi Masjid Agung macam di tempat lain. Nunggu MTQ baru ramai dia. Kita pengen dia ramai tiap malam. Karena kota itu perlu magnet ya untuk menarik orang datang. Dengan orang datang, maka dia akan belanja. Dengan dia belanja, dia akan mendapat rezeki bagi warga setempat. Itu di Kota Bulian. Di Pemayung kita akan bangun juga ruang komunitas dan sirkuit balap. Karena kebetulan Pemayung ini dekat dengan Kota Jambi. Kita harapkan dengan hadir sirkuit itu banyak orang yang Kota Jambi latihan ke sini. Dengan dia latihan dan bertanding di sini, dia bawa duit untuk belanja di Pemayung, sehingga mendatangkan rezeki bagi orang Pemayung. Karena sebetulnya saya ini latar belakang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu didasari dengan uang beredar. Semakin banyak uang beredar di tempat kita, maka semakin makmur orang yang berada di wilayah itu. Nah, itu busu yang kira-kira kita buat ke depan ya. Nah, ini pesan terakhir tadi, atau pembawa acara tadi ya sama-sama kita jaga niat kita. Ya, saya menjaga niat saya, bagaimana janji yang saya ucapkan kepada rakyat Batanghari itu bisa saya tepati. Kemudian Bapak Ibu jaga niat juga. Perubahan ini bisa saya lakukan kalau bersama dengan rakyat. Kalau saya DWN kalah. Satu suara cuman. Tambahlah bini saya 2, anak saya bisa menyoblos kalau anak saya masih kecil kan. Yang paling besar baru kelas 1 SMP anak saya, Bu Wati. Yang paling kecil umur 3 tahun. Nah, itu mungkin 2 tahun lagi kalau istri boleh dan nambah pula. Terima kasih. Apa? Lagi kampanye, lagi kayak ini mesraan ya Pak. Sudah itu kaget, sudah jadi 6 bulan, mulai itu gontok-gontokan. Akhirnya apa? Kepentingan masing-masing. Jadi Batanghari tidak do diurusnya. Jadi ngurus kepentingan masing-masing. Jadi kami minta berani tak Bapak teken itu. Kalau duduk misalnya Bapak gontok-gontokan kami tuntut. Assalamualaikum. Ya, apa? Kita sampaikan ke Mbak Mutia bahwa memang itu salah satu masalah di Batanghari selama ini. Karena kalau pemimpinnya tidak bahaya, kantor itu panas, pegawai susah untuk melangkah. Nemu yang si A salah, nemu si B salah. Dan saya akan sampaikan ke Mbak Mutia. Saya kira tergambarlah narasinya seperti apa. Bunyi kalimat yang minta Pak Amal tadi ya. Nah, jadi kalau memang nanti sudah siap, Pak Amal
boleh jemputnya ke Bulian, boleh kita antar Siko balik. Siko taling tadi kan. Boleh jemput lah bang. Ya, supaya aku terus. Tapi itu betul bang. Yang semakin saya analogikan tadi, saya umpamakan bupati wakil bupati sama dengan pasangan suami istri. Kalau dia akur, anaknya tuh urus. Tapi kalau sibuk dia bergontok-gontokan tiap hari, anaknya tuh urus. Ya, pakai baju celana pramuka, baju putih, pakai baju pramuka celana merah kan. Nah, betul. Makasih sarannya Pak Kemal tadi ya. Karena Pak Kemal ini trauma nengok keadaan Matahari. Karena Matahari belum pernah merasakan keakuran itu dah. Siko berdoa mati, Siko berdoa masuk penjara. Dua-duanya sudah pernah terjadi di Matahari. Yang masuk penjara lah pernah, yang mati lah pernah juga kan. Nah itu gawenya. Matilah kau cepat gitu kan. Nah, ya, makasih Pak Kemal sarannya ya. Sebenarnya kontrak itu lebih kepada hati sebenarnya, tapi tulisan itu untuk mengingatkan deh. Ya, karena dulu ada juga calon bupati buat kontrak politik dilanggar juga kan. Nah, tapi lebih kepada hati. Tapi tidak apa untuk mengingatkan atau untuk meyakinkan Pak Kemal tadi. Saya kalau Pak Kemal kalau yakin rasanya menang lah. Terima kasih.